السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablika wa alaikum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terhormat Bapak Jubaidi Asnan, Ketua PDM Kota Bekasi. Yang terhormat Pak Jaludi, saya lupa saya. Wakil Ketua PDM Kota Bekasi. Yang terhormat Pak Sodikin, Ketua PCM Harapan Jaya periode 2015-2022. Yang terhormat Pak Ustadz Sujarwo, Pak Basuki Sujarwo, dan yang terhormat Bapak Ibu pengurus PCM Harapan Jaya serta Ibu Ketua PCA Ibu Sulastini beserta jajarannya. Alhamdulillah, pertama-tama kita menjalankan puji syukur kepada Allah SWT pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka acara Safari Ramadan PDM Kota Bekasi yang bertepatan pada hari ini hadir ke PCM Harapan Jaya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap bisa menjalankan sunnahnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami sampaikan bahwa mungkin sekedar laporan juga pada waktu acara musyawarah pimpinan daerah Puspim wilayah Kota Bekasi, kami menyampaikan laporan kegiatan tahun 2022 sampai 2025. Di antaranya memang masih banyak kegiatan-kegiatan kita yang belum terrealisasi. Prioritasnya sebetulnya adalah kendala kita adalah kaderisasi, kaderisasi di PCM Harapan Jaya. Kita ini semua rata-rata sudah S3 Pak, sudah sangat sepuh. Jadi di sini hanya 2 orang yang masih muda Pak. Ada Pak Yasir, ada Pak Amir, tiga atau Pak Beni. Yang lainnya udah sepuh-sepuh. Tapi Pak Kumpul yang masih muda Pak Kumpul. Pak Arsidi aja sudah usia 74.
Saya udah mau 69. Artinya untuk berikutnya ya insya Allah pemilihan kita paling tidak kan nanti musyawarah cabang kan setelah musyawarah daerah. Artinya muktamar wilayah daerah baru PCM. Yang kemungkinan kita mungkin hari Lebaran 2028 kemungkinan. Nah jadi masih 3 tahun lagi. Nah terkait dengan kegiatan PCN Apramajaya, hal yang belum kita realisasi tadi kaderisasi, lalu kita punya program tentang perbaikan di belakangnya ada pintu kamar mandi, ada dapur juga kita belum punya. Jadi ada kegiatan Sabtu, kajian Sabtu itu dapurnya di kantor PCA. Jadi sebenarnya itu kantor PCA Pak. Jadi kantor darurat ya. Alhamdulillah saya dapat informasi kemarin waktu setelah pengajian hari Sabtu, Pak anggota DPRD kita, Pak kebetulan sekarang jadi terbaik ketua, wakil ketua PDM, Pak Abdul Muin, katanya kononnya mau menyumbang 150 juta katanya, mudah-mudahan terrealisasi Bu. Jadi untuk kantor PCA, mungkin rencana kita memang dalam gambar yang dibuat oleh yayasan, di sana itu sebetulnya PCA, di sini gedung, di sana PCM, di sini gedung, di sana PCA, gambarnya itu seperti itu. Lalu entah bagaimana Pak Mamuri dan Pak Dio dan lain-lainnya, kita nggak usah prioritaskan kantor dulu, kita gedung aja. Akhirnya gedung itu bisa untuk musola. Gitu. Nah, akhirnya kesininya kita sekat untuk PCM. Nah, mudah-mudahan terrealisasi Bu nih kantor PCA di sebelah Bu. Nah, lalu yang lainnya mungkin terkait dengan kegiatan yang unggulan kita sebetulnya tadi Pak, kajian rutin Sabtu pagi. Ya kalau menurut Pak Sekretaris Pak Siryono, satu-satunya PCM yang mengadakan kegiatan pengajian rutin minggu itu hanya PCM Harapan Jaya. Alhamdulillah, walaupun kita tidak punya amal usaha. Dan tentunya ini kan diawali dengan oleh Pak periode yang pertama Pak Sodikin tahun 2021 dan 22 sudah mulai ya, 21 Pak ya, 2021 sudah mulai. Lalu hal-hal lain yang terkait dengan mungkin nanti kami berharap dari PDM bisa memfasilitasi mungkin secara individunya atau perorangan hal-hal yang terkait dengan program tadi Pak, yang untuk perbaikan sarana dapur misalnya untuk PCM, lalu kaderisasi di sini kemarin kita sudah menjalankan Baitul Arqam. Masalah nanti kegiatan bentuk modelnya apa, kami minta masukan dari Pak Jubaidi, Pak Jalu, kira-kira apa nih kaderisasi ini. Karena di yang kaderisasi itu yang ada itu ranting itu masih banyak pemuda-pemudanya Pak. Masih ada ranting, ketuanya aja kan masih usianya antara 45. Tapi kalau untuk PCM ya masih 3 orang tadi Pak. Jadi untuk kedepannya kami berharap ada semacam pelatihan kaderisasi atau pelatihan manajemen tentang keorganisasian Muhammadiyah. Lalu hal yang lainnya mungkin yang lain terkait PCM itu kedepannya memang ada masalah terkait dengan lingkungan Pak. Lingkungan kita ini sebetulnya tanah ini kan tanah punya Muhammadiyah. Hanya belum dipecahkan sertifikatnya atas nama perserikatan. Dan kami sudah melaporkan Pak pada waktu Pak almarhum Pak Ghazali. Jadi tanah ini sudah kita laporkan untuk dibaliknamakan atas nama perserikatan. 1 ini, yang 2 lagi itu tanah yang wakaf atas nama ibunya Pak Haji Nanang yang di Masjid Namiroh. Jadi bangunan Masjid Namiroh itu adalah wakaf dari ibunya Pak Haji Nanang dan 1 lagi Pak Haji Pardi. Nah halamannya itu punya Dr. Puji. Nah, Dr. Puji punya anak 3. Kita sudah ke rumahnya sudah 3 kali Pak. Minta tanda tangan ahli waris untuk balik nama tanah itu. Tetapi Ibu Puji ini tidak mau tanda tangan palsu. Kan anaknya di Amerika yang 1 itu. Sehingga sampai saat ini
Kita sudah laporan ke Kemenak, ya belum nggak bisa jadinya. Jadi hanya 3 itu Pak, hanya 3 itu. Nah, mohon Pak untuk selanjutnya untuk segera dibalik namakan atas nama perserikatan. Supaya kita juga di sini nih punya kekuatan Pak, kekuatan hukum, karena ada beberapa pengurus RT, RW di sini mempermasalahkan tuh kok ada gedung pasos gitu. Sebetulnya ini pasos-pasos itu pada waktu pembangunan untuk perumahan. Setelah perumahan kan ini bukan pasos-pasos lagi Pak. Nah jadi mohon Pak, saya juga sudah bicara sama Pak Ketua, Pak Jarul. Pak Jarul nanti kita undang, tapi ini sudah 3 kali di Pak kumpul undang ke Pak Jarul, ini belum pernah datang sekali Pak ya, pernah datang sekali. Hanya waktu itu tidak efektif Pak untuk pertemuannya itu. Jadi kami berharap untuk masalah tanah prioritasnya ada segera dibuatkan sertifikat atas nama Perserikatan Muhammadiyah. Kalau tidak salah per 100 meter itu biayanya 3,5 juta Pak. Ini ada 900 meter, 915. Jadi ya besarnya lumayan lah besarnya. Tapi ya mudah-mudahan bisa dibantu oleh PDM. Kalau untuk kita yang jelas tidak mungkin untuk biaya sebesar itu. Saya rasa itu aja Pak dari kami, ya mudah-mudahan di acara Ramadan ini kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan ikhlas, dengan semoga ibadah kita bulan puasa maupun rangkaian seluruh ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Rasa itu aja Pak dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jalu, mohon berdua. Saya agak grogi kalau nggak berdua. Kursinya itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji syukur tentunya hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Yang saya banggakan, saya hormati Ketua PCM Harapan Jaya Pak Haji Agus Saiful Mudar, pengurus yang lain Pak Haji Kumpul, Pak DRCD, dan yang saya hormati Pak Ustadz Haji Sodikin, Ketua PCM periode yang lalu. Hari ini beliau sebagai pengurus MUI Kecamatan Bekasi Utara, juga pengurus lembaga dakwah khusus MUI Kota Bekasi. Beliau jabatannya banyak banget. Kita doakan sehat selalu Pak Haji Sodikin. Yang saya banggakan tidak hanya guru tetapnya Harapan Jaya, tetapi juga gurunya PCM dan PCA Kalimantan Tengah, Ustadz Basuki Sudarwo, yang kita banggakan dan kita doakan beliau semoga senantiasa dirahmati Allah, sehat selalu. Beliau menggerakkan dakwahnya di mana-mana dan mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati. Saya agak meriang ini Pak, jujur dari habis subuh sekarang minum dikit pun belum. Oh sama Bu. Tapi saya agak panas badan, jadi mata saya berair meskipun dari pagi belum minum, tapi mata saya tuh karena lagi kurang fit agak berair. Makanya saya kalau sendiri nggak berani, harus didampingi Mas Jalu. Okay. Saya tidak banyak, saya hanya ingin mengapresiasi, memang luar biasa PCM Harapan Jaya, satu-satunya cabang dari 15 cabang yang kita miliki yang rutin kajian setiap Sabtu itu hanya Harapan Jaya. Cabang yang lain belum. Cabang saya di Kalimantan Tengah hanya sebulan sekali, PCM dan PCA. Kemudian di pertengahan bulan itu pengajian internal pengurus. Kegiatan yang lain, Aisyahnya untuk tahsin, Lazismu juga aktif dan sebagainya. Tetapi Muhammadiyah tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan kajian setiap Sabtu. Yang Pak Ketua PCM sampaikan, kaderisasi yang agak terhambat tidak hanya Harapan Jaya, hampir di mana-mana. Pak Ustadz Basuki Sudarwo
namanya Baitul Arqam kan kaderisasi. Yang hadir umurnya 70-an, 60-an. Ini seniorisasi bukan kaderisasi. Jadi mohon nanti Pak Haji Agus cabang ketika ada kegiatan Baitul Arqam angkatan mudanya digerakkan untuk estafetisasi kepengurusan. Pak Agus 60 berapa Pak? 9. Saya tahun ini sebentar lagi 60. Jadi di Kalabang Tengah di BCM sudah ada angkatan muda Muhammadiyah. Sudah dibuat grup dan udah mereka di medsos sudah saling komunikasi dan itu kita bina untuk kaderisasi. Jadi mohon nanti ketika ada Baitul Arqam ya gabunganlah ada yang muda. Kemarin Kalabang Tengah, Bekasi Utara, Harapan Jaya itu benar-benar kaderisasi yang luar biasa Pak. Umurnya nggak ada yang di bawah 50. Jadi yang dikader siapa gitu kan. Nah, ini tantangan Pak Haji Agus, Pak Haji Kumpul. Artinya ini penting kita gerakkan terus. Mudah-mudahan yang muda-muda mulai aktif. Ini kan juga yang kelihatan hadir kan juga yang sudah sepuh dan agak sepuh. Yang muda kurang. Memang ini kita akui PR kita bersama di PDM Kota Bekasi. Dan kalau saya tanya teman-teman sekolah saya itu jadi pimpinan Muhammadiyah di Kota Malang, ternyata juga sama. Tapi beliau lebih maju, amal usahanya cabang pun punya produksi air minum namanya Kiumas, singkatan dari Kiai Mas Mansur. Itu udah masuk ke supermarket. Cabangnya luar biasa, cabang Kecamatan Blimbing itu dulu ketua BCM-nya teman MTS saya, dan rasanya pengen kapan-kapan kita belajar ke sana gitu ya. Kan insya Allah kita 3 cabang ini akan menjadi nama yang hampir sama. Bekasi Utara 1, PCM Harapan Jaya akan menjadi PCM Bekasi Utara 2 dan Kalabang akan menjadi PCM Bekasi Utara 3 itu. Karena kadang-kadang membuat bingung para lurah camat. Kok cabang tapi adanya di kelurahan, bahkan satu kecamatan beberapa cabang. Jadi yang juga membuat pemerintah bingung. Jadi nanti kita memang tidak mengikuti struktur pemerintah, tetapi Muhammadiyah punya struktur sendiri. Jadi makanya biar kita nggak samar, Harapan Jaya kita hanya kelurahan saja kita namakan. Sudah sepakat kemarin Mbak Haji ya, pada Baitul Arqam dan Muspim Dabun oleh Mas Jalu disampaikan sudah disepakati akan diproses ke Jawa Barat untuk perubahan nama. Saya rasa itu yang terkait dengan kegiatan organisasi, kelembagaan dan sebagainya. Mas Jalu akan menambahkan sedikit sebelum nanti Pak Guru kita semua Ustadz Basuki Sudarwo MAG akan menyampaikan tausiahnya. Sama Mas Jalu menambahi. Sebelum saya sampaikan Mas Jalu, saya luar biasa mendengar korek dari suaranya, Masya Allah. Kalau dekat rumah saya itu cucu saya privat kali. Siapa namanya tadi ya? Mana tadi ya? Ada? Mas udah punya putra belum? Saya mau nitip untuk putranya boleh? Sini. Saya sangat menggetarkan hati saya betul. Suaranya luar biasa Ustadz ya. Ini kader Harapan Jaya luar biasa. Bacaan Al-Qur'annya tidak hanya tartil tapi juga nadanya itu qoriahnya itu nyentuh banget. Saya mau nitip untuk cucunya aja ya. Jangan bilang Pak Kumpul ya. Udah ikut Darul Arqam. Kenapa? Darul Arqam ikut. Betul. Kalau ketemu Pak Haji Kumpul salam ya. Itu saja, Masya Allah. Ini kalau bisa nggak ada TPA atau sudah ada TPQ di amal aumnya PCM bukan atau Aisyah bukan? Aisyah, mbok coba ini markas ini digunakan untuk kegiatan ngaji anak-anak
di masjid saya itu ada dari mulai Iqra ada itu mereka infak setiap bulan pakai, kalau bahasa kampungnya pakai petuk itu kartu iuran dulu, bulan Januari infak sekian untuk gurunya gitu. Kalau ini ada luar biasa apa ngaji seperti ini, kalau PCA bisa memberdayakan gitu buat amal usaha, mau apa TPQ, TPA atau apa itu saya rasa anu Pak Ji Agus. Enak. Dari suaranya kelihatan kelembutan hati beliau itu. Saya yakin dengan menyentuh anak-anak sangat mudah. Mudah-mudahan bisa dianu Pak Jagus ya, sehingga amal usahanya di samping amal usaha kajian ada amal usaha bidang dakwah juga ada keekonomiannya gitu. Nanti ada didaftarkan, masih produktif perumahan di sini nih. Anak-anak masih banyak, mungkin bisa diajari. Kalau yang masih belum Muhammadiyah nggak usah pakai mana Muhammadiyah, belajar Al-Quran, baca Al-Quran aja. Mungkin warga sini. Terkait dengan persoalan ini, memang mohon maaf, ini dulu ketika akan dibuka perumahan kan memang setnya fasus-fasum. Tetapi ada kekhilafan panitia menurut saya. Pada saat perumahan tidak jadi, jual kapling, dipasarkannya itu ada fasus-fasum. Jadi warga membeli merasa punya fasus-fasum. Ini tidak mudah memang. Makanya agak berlarut Pak Haji Kumpul karena itu. Di sertifikatnya masyarakat kan ada tulisan fasus-fasum, itu persoalan. Dan itu kan ranah hukum, persoalan hukum agraria. Nah, makanya saya ada kekhilafan di panitia pada saat menjual itu masih memasarkan bahwa ada fasus-fasum loh gitu loh. Ketika masyarakat membeli kapling, akhirnya kan kita punya fasus-fasum gitu, nggak salah gitu. Itu kan betul ya. Sehingga di sertifikat, di pecahan sertifikat masing-masing tuh memang ini masih gambar fasus-fasum. Nah, ini harus dikoreksi bahwa yang dulu rencana dibuat perumahan itu pembatalannya kan belum ada. Ini persoalan. Jadi PDM makanya tidak bisa cepat karena memang ada kendala administratif yang memang riwayat awalnya itu menjadi tidak ringan untuk ditata kembali, karena kalau pembeli itu ngotot ini sertifikat selalu, ini gambarnya fasus-fasum, memang nggak bisa dipungkiri Pak. Mungkin mereka beli juga karena melihat tertarik karena ada fasus-fasum, padahal bukan fasus-fasum karena sudah jual kafling gitu loh. Awalnya jual perumahan kan dan tidak jadi gitu. Nah ini mohon doanya PDM tetap berupaya melalui kepala daerah, melalui BPN, dan memang jujur tidak ringan. Itu saja, dan Mas Jalu mohon mendapat sesungguhnya terutama terkait dengan keorganisasian, beliau sangat katam untuk kepentingan perserikatan, karena kita adalah pergerakan, jadi kalau nggak ada kaderisasi lama-lama geraknya lemah. Ini Mas Jalu akan memberikan tambahan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Nah, Pak Jub tadi menyampaikan kalau nggak ada temannya grogi. Justru kalau saya ditemani Pak Jub jadi grogi. Tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama saling mengisi. Ini artinya ada saling kontribusi ya. Kami hadir di sini juga memberikan pembinaan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah. Pada hari ini sebetulnya ada 3 pimpinan cabang yang acara bersamaan, pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya, pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Satria, dan satu lagi pimpinan cabang Muhammadiyah Rawalumbu. Jadi beberapa pimpinan lain kita coba bagi tugaskan sesuai dengan kewilayahan masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menambahkan 4 poin penting saja dalam rangka melakukan pembinaan supaya ada sinergi antara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi sampai dengan pimpinan-pimpinan ranting yang berada di bawahnya. Yang pertama kaitan dengan penguatan ideologi dan komitmen BUN Muhammadiyah. Nah, ini penting sekali agar seluruh pimpinan dan kader memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai, prinsip, dan manhaj Muhammadiyah. Komitmen kita bukan hanya mau mengurusi Muhammadiyah,
mau ber-NBM, tetapi di balik itu semua, sejauh mana tadi pengurus Muhammadiyah, kader Muhammadiyah yang baru atau kader muda Muhammadiyah itu berkomitmen juga untuk berideologi Muhammadiyah. Bagaimana dia beribadah, bagaimana berperilaku dengan tata cara Muhammadiyah, bagaimana tarjih Muhammadiyah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi bagaimana menjalin hubungan komunikasi dengan sesama manusia. Dan ini harus mencerminkan ideologi Muhammadiyah. Oleh sebab itu penting sekali pimpinan daerah Muhammadiyah sampai dengan cabang, ayo kita sama-sama berkomitmen untuk membangun ideologi bermuhammadiyah kita, terutama untuk kader-kader kita. Yang kedua, kaitan dengan penguatan dan tata kelola organisasi. Nah, ini kaitan dengan ada dua mekanisme di Muhammadiyah, itu kolektif dan kolegial. Ini harus berjalan. Dalam pengambilan keputusan kolektif, itu adalah seluruh unsur pimpinan berhak untuk memberikan keputusan. Kolegial, jika ada satu saja tidak setuju, maka itu belum bisa dijadikan keputusan. Ini dalam rangka apa? Menjaga marwah atau organisasi Muhammadiyah tetap utuh, tidak terpecah-pecah, termasuk dalam rangka tadi misalkan satu pimpinan cabang punya aset amal usaha, dan ini harus diatasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah. Gedung ini nantinya kalau memang sudah betul ya tadi Pak Kungkul, prosesnya diatasnamakan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi tidak boleh ada satupun yang berhak memiliki aset Muhammadiyah. Yang kedua adalah kaitan dengan tata kelola tadi, bagaimana pimpinan cabang ini bisa mengoptimalkan lembaga majelisnya masing-masing. Jadi yang namanya pimpinan itu bukan hanya 9, 7, atau 5 pada tingkatan ranting, tetapi banyak Pak sebetulnya. Ada majelis lembaga. Kalau kami di pimpinan daerah itu ada 18 majelis lembaga. Dan itu harus berjalan. Wakil ketua bertanggung jawab bagaimana majelis lembaga di bawahnya masing-masing ini bisa berjalan. Supaya akuntabilitas juga jalan, transparansi bisa berjalan. Baik. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan sehingga menciptakan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Bisa dirasakan gitu ya kehadirannya oleh masyarakat umum, bukan hanya pada unsur Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, mudah-mudahan jam 18:10 bisa selesai karena Pak Ustadz Basuki Sudarwo juga sudah menyiapkan materi ceramahnya. Yang ketiga, kaitan dengan sinergi antara pimpinan daerah Muhammadiyah, PCM, dan amal usaha Muhammadiyah. Nah, jadi di sini posisi pimpinan daerah Muhammadiyah pada tingkatan kota itu membuat kebijakan turunan dari Muktamar Muhammadiyah, kemudian pimpinan wilayah, kemudian disesuaikan lagi oleh kewilayahan. Dalam hal ini Kota Bekasi. Kami merumuskan kebijakan, kemudian diturunkan lagi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah untuk dilaksanakan. Sebetulnya pelaksanaan yang paling efisien itu adalah pimpinan cabang pada unsur pelaksanaan kebijakan. Dan sinergi berikutnya yaitu pada amal usaha. Amal usaha ini bukan hanya pada kepemilikan pimpinan daerah aja, tetapi penekanan di sini kami terus menghimbau kepada seluruh pimpinan cabang terus kembangkan amal usaha. Pak Agus, pengajian itu termasuk amal usaha, beramal dan berusaha. Jadi usaha di sini beramal ya, pengajian itu termasuk dalam kategori amal, dan berusaha itu kaitan tadi membangun sekolah, pendidikannya, ada juga kesehatan melalui rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi selain pengajian tadi yang tiap rutin setiap Sabtu, bisa dikembangkan melalui pendidikan sekolah dasar dan lain sebagainya. Ini apa? Kaitan dengan amal usaha itu bisa memberikan instrumen penguatan yang konkret di bawah nih, support kegiatan dana, support kegiatan kader, karena mereka dari sekolah yang kita bina, anak-anak yang lulus dari sekolah itu kita proyeksikan menjadi kader Muhammadiyah nih. Jadi sinergi pimpinan daerah Muhammadiyah punya program, PCM pelaksana, amal usaha itu mensupport dakwahnya, pendidikannya, kesehatannya gitu. Jadi penting sekali adanya sebuah sinergi antara pimpinan daerah, PCM, dan amal usaha. Yang keempat kaitan dengan aktivasi cabang dan ranting, tadi kaitan dengan penguatan Muhammadiyah. Ya, sejatinya ini menjadi sesuatu yang penting kita untuk laksanakan. Bagaimana kaderisasi tadi, mungkin bagaimana perumusan-perumusannya bisa kita diskusikan di lain kesempatan Pak Agus. Insya Allah pada pimpinan daerah Muhammadiyah melalui AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah itu terus melakukan pembinaan-pembinaan. Dan di Harapan Jaya termasuk
yang sudah ada pemuda Muhammadiyah tetapi semakin ke sini kok belum kelihatan lagi. Nah, ini perlu nanti kami instruksikan dari atas ke PDPM-nya supaya melakukan pembinaan ke bawah. Saya kira ini yang perlu saya tambahkan sebagai bagian dari penguatan atau pembinaan kepimpinan cabang Muhammadiyah secara umum. Nanti secara detail bisa kita diskusikan di lain waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Asru minallahi wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua PDM Bekasi Kota Pak Zubaidi dan juga Mas Jalu yang baru saja menyampaikan motivasi, semangat dan juga sekaligus arahan untuk kemajuan PCM Harapan Jaya. Pak Sodikin yang senantiasa setia untuk terus mengiringi kegiatan PCM, Ketua PCM Pak Agus yang mudah-mudahan terus diberikan kemudahan untuk membawa PCM menjadikan yang tentu terbaik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah. Dari hasil Ramadan ini kalau kita buka Al-Quran itu nanti terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang terbaik itu namanya Al-Faizun dalam bahasa Al-Quran ya. Al-Faizun itu berasal dari kata faiz. Faiz itu sukses, menang. Kalau bertanding itu ya juaranya, gitu ya. Kalau orang bertanding ada juaranya. Kalau Al-Faizun itu ayat Al-Quran menyebut dalam surah At-Taubah misalnya. Ayatnya 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan wa ulaika humul faizun. Itu Allah berfirman begitu. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang imannya semakin kokoh. Alladzina amanu. Yang kedua, tidak hanya iman, tapi imannya produktif. Bukti kalau imannya produktif apa? Wahajaru. Ada progresnya. Kita melihat Bekasi ini menggeliat, kalau bahasa anunya menggeliat gitu ya. Jakarta ya rada-rada gimana begitu, tapi anunya pergesekannya luar biasa di Jakarta. Nah, Bekasi ini sedang menggeliat. Insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi Al-Faizun. Karena apa? Progresnya itu baik. Yang ketiga, bukan hanya progres, bukan hanya meningkat, tapi peningkatan itu dipertahankan. Makanya dalam bahasa agama namanya wajahadu. Jadi inilah orang-orang yang bisa mempertahankan itu semua. Kalau bahasanya Al-Quran itu yang sukses itu kan berarti as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 27 begitu. Itulah hasilnya ya, hasilnya. Nah, yang kedua disebutnya al-muflihun, yang di bawahnya namanya al-muflihun. Ayatnya dalam surah Ali Imran ini ayat kita kan, orang-orang Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian yaitu orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari mencegah dari kemungkaran, dan tentu bagaimana upaya kita untuk terus sehingga ujungnya wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung dalam bahasa agama itu. Apa bedanya muflihun dengan al-faizun?
Kalau al-faizun itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia harapkan. Kita berharap Muhammadiyah itu punya ini, tapi punya lebih dari itu al-faizun. Kalau al-muflihun itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan cita-cita kita, harapan kita. Itu namanya al-muflihun. Ya, maka progresnya juga ya ada peningkatannya walaupun sedikit. Walaupun sedikit itu disebutnya sudah al-muflihun, walaupun sedikit. Kalau baca Quran sebelum Ramadan 5 ayat jadi 7 atau 8 itu udah al-muflihun, udah naik gitu ya. Nah yang di bawahnya itu namanya al-khosirun, rugi. Rugi itu Al-Quran menyebutnya dalam Quran surah Ali Imran, surah Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsidu wa ulaika humul khasirun. Begitu ayatnya. Siapa dia? Yaitu orang yang suka melanggar janjinya kepada Allah. Padahal janji itu sudah dikukuhkan waktu itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla, yaitu orang yang suka memutus. Memutus bukan sekedar silaturahim yang diputus, tapi memutus sesuatu yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, begitu selesai Ramadan diputus. Ya tidak lagi ada. Ya waktu Ramadan rajin kita melaksanakan qiyamul lail, tapi begitu selesai Ramadan terputus. Nah, itu sungguh menjadi orang rugi. Wa yufsiduna fil ard, cirinya orangnya itu suka merusak di muka bumi ini. Maka ayat Al-Qur'an wa ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi. Yang kacau yang keempat namanya al-ahsarin. Al-ahsarin itu bahasa kita bangkrut. Dalilnya di dalam Quran surah 18 ya, surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Apa itu? Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu ayatnya. Qul hal, katakanlah hal, apakah nunabbiukum bil asarina a'mala, orang-orang yang pekerjaannya, perbuatannya yang paling buruk. Maksudnya bahasa lainnya itu bangkrut. Bangkrut. Kalau bangkrut itu kalau orang dagang berdagang tapi nggak kembali modal. Kalau kita berdagang 100.000, begitu dagangan dijual habis itu kembalinya cuma 50.000, itu bangkrut. Kalau yang khosirun itu rugi. Rugi itu hanya kembali modal. Kita punya modal 100.000, begitu dagangan terjual habis ya 100.000 juga. Dalam bahasa kita dalam beribadah itu kalau rugi itu artinya nggak ada perubahannya. Ya. Sebelum Ramadan begitu, selesai Ramadan juga begitu. Itu khosirun, orang rugi. Nah kalau orang yang muflihun ada perubahannya walaupun sedikit. Wa inqala. Jadi kalaulah kita dagang 100.000, begitu dagangan terjual habis menjadi 150.000. Itu namanya al-muflihun. Tapi kalau yang al-faizun peningkatannya signifikan. Ya, kalau kita dagang ininya 100.000 bisa dapat 200.000, 250, tapi masih dalam koridor wajar. Artinya peningkatannya itu begitu signifikan. Yang jangan sampai kita menjadi orang di dalam menjalankan apapun yang bangkrut. Siapa itu yang bangkrut? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah 18 ayat yang ke-104. Yaitu orang yang perbuatannya sia-sia. Mengapa sia-sia? Dia merasa baik padahal buruk. Dia merasa benar padahal salah. Mengaku baik, mengaku benar itu berbahaya. Kalau kita salah terus ngaku bahwa ini salah, itu nggak masalah. Bahkan ada perbaikan. Tapi kalau sudah salah tapi mengaku benar itu berbahaya. Inilah yang betul-betul oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, penyakit yang namanya TBC itu. TBC itu tahayul, bid'ah inilah yang sungguh luar biasa. Ya, Mas Jali itu selalu mengingatkan, Pak Zubaidi selalu mengingatkan, kalau sudah soal ibadah jangan suka nambah-nambah, ya, jangan suka ngurangi juga. Nah, tapi kalau soal dunia memang ini adalah dinamisasi, harus terus dikembangkan dan luar biasa.
Nah, oleh sebab itu maka hasil dari Ramadan mestinya itu adalah al-faizun. Makanya kenapa seringkali kita menyebut begitu selesai mesti minal aidin wal faizin. Sering menerjemahnya mohon maaf lahir batin. Oh, kemana-mana itu nggak tahu larinya kemana. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya kita kembali dari kemenangan. Jadi setelah kita bertempur melalui musuh kita yang dari dalam namanya hawa nafsu, musuh yang dari luar namanya setan, maka kita menang. Itulah namanya al-faizun. Mudah-mudahan kita termasuk PCM Harapan Jaya dan PCM-PCM yang ada di Kota Bekasi ini, di PDM Kota Bekasi ini terus menggeliat yang pada akhirnya sampai kepada yang namanya al-faizun. Dan itulah sesejatinya orang yang namanya la'allakum tattaqun, termasuk orang-orang yang bertakwa. Bisa jadi orang yang al-faizun itu adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Beberapa hari yang lalu saya di WA sama teman saya, Mas Bas, kayaknya Lailatul Qadar udah turun ini. Dan turunnya itu di Pulau Gebang katanya. Wah, yang benar itu. Jadi Pak Komar yang WA saya itu, jadi katanya udah turun nih katanya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mari terus kita berupaya agar dakwah sosial ini terus kita gerakan sehingga kita akan menjadi orang-orang yang al-faizun. Saya kira itu Bapak dan Ibu, karena sebentar lagi mau buka, mari kita akhiri dengan mohon dan berdoa kepada Allah agar kita terus diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin untuk terus menggerakkan organisasi kita ini sehingga menjadikan amal kita menjadi bernilai dan bermakna. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafina ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, anta rabbuna la ilaha illa anta ya Allah ya Rahman. Narju rahmataka ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, ikfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Syakur, a'inna la syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb yang Maha mensyukuri ini. Kami pada sore hari ini PCM Harapan Jaya dan PCA Harapan Jaya melaksanakan satu acara silaturahim dalam rangka untuk mensyukuri nikmat kami dapat melaksanakan siam Ramadan dan kami mengadakan iftar jamaah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk dapat menggerakkan Muhammadiyah ini, organisasi kami, untuk apa? Yang berkemajuan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kami menjadi orang-orang yang bernilai dan bermakna dalam hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Rasul musabdakan khairun nas anfa'uhum linnas, jadilah kami orang-orang yang senantiasa bermanfaat yang banyak buat orang lain. Ya Allah, perbaikilah segala hasil usaha urusan kami semuanya. Ya Allah, hindarkanlah kami kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Ya Allah, terimalah amal Ramadan kami, qiyamul lail kami, sedekah kami, baca Quran kami, infak kami. Ya Allah, sehingga kami kelak keluar bulan Ramadan Engkau ampuni dosa-dosa kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sehingga kami termasuk orang-orang yang al-faizun, sehingga kami akan menjadikan orang-orang yang sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh kasih sayang. Ya Allah, jadikanlah perpisahan setelah ini perpisahan yang terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.